Bahlil Lahadalia. Namanya telah menjadi subjek polarisasi di ruang publik Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, ia adalah success story, seorang pengusaha dari timur yang menembus lingkaran kekuasaan, naik dari kepala BKPM menjadi Menteri Investasi, dan kini, sejak Agustus 2024, mengemban tanggung jawab strategis sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Namun, di balik narasi Rex to riches-nya di media sosial, Bahlil menghadapi gelombang sentimen negatif yang intens. Sentimen ini bukan sekadar kritik politik biasa. Ini adalah kebencian yang bersumber dari pertentangan keras antara citra yang ia bangun sebagai perwakilan anak bawah, dengan serangkaian kebijakan dan kontroversi yang justru dinilai mencerminkan privilege dan kegagalan elit. Bersama Lensa Arsip, mari kita bedah apa yang mendasari kebencian publik terhadap Bahlil Lahadalia. Pilar pertama kebencian datang dari kebijakan yang secara langsung menyentuh ekonomi paling bawah, gas subsidi. Pada periode sebelum ia menjabat Menteri ESDM, Bahlil terlibat dalam wacana dan implementasi kebijakan penghapusan pengecer gas LPG 3 kg. Tujuannya, menurut pemerintah, baik, memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diinisiasi karena pengecer dinilai menaikkan harga tabung melon sepihak yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati subsidi optimal. Namun, eksekusi kebijakan ini menciptakan bumerang reputasi. Bagi pedagang kecil, yang umumnya adalah pengecar, kebijakan ini adalah pemutusan rantai pendapatan. Bagi masyarakat umum, dampaknya lebih terasa. Mereka harus mengantri panjang di pangkalan resmi untuk mendapatkan gas subsidi. Fenomena antrian gas tersebut menjadi simbol visual di ranah digital mengenai kegagalan kebijakan di tingkat masyarakat luas. Narasi yang terbentuk di media sosial sangat kuat. Seorang pejabat yang mengklaim berasal dari kalangan bawah justru menerbitkan kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil. Kontroversi ini, di antara yang lain, membuat Bahlil dinilai buruk oleh publik. Kontroversi populis lainnya adalah terkait konflik Pulau Rempang. Saat polemik penggusuran dan hak adat memanas, Bahlil memilih narasi yang memicu emosi, menuding ada pihak asing yang terlibat dalam polemik tersebut. Publik yang saat itu sudah skeptis menafsirkan pernyataan ini sebagai upaya klise untuk mengalihkan perhatian dari isu utama. Dua isu ini, LPG dan Rempang, membuktikan bahwa pada level kebijakan paling mendasar, Bahlil gagal menahan citra populis yang ia perjuangkan. Pilar kedua, sentimen negatif menggerogoti kredibilitas Bahlil di kalangan mahasiswa dan netizen yang kritis. Bahlil tercatat masuk program S3 di Universitas Indonesia pada Februari 2023 dan lulus pada Oktober 2024. Menempuh studi hanya dalam waktu 20 bulan dengan predikat cum laude. Masa studi yang super singkat ini memicu cibiran warganet. Polemik ini segera menjadi isu serius. Selain waktu tempuh yang super cepat, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM memprotes karena nama mereka dicatut sebagai narasumber dalam disertasi Bahlil. Respons institusi pun formal. Pihak UI menangguhkan kelulusan Bahlil dan meminta revisi. Dewan Guru Besar UI bahkan melaksanakan rapat komite untuk menanggapi kritik ini. Kontroversi akademik ini memperkuat kesan bahwa Bahlil menggunakan privilege elitnya untuk mengakselerasi pencapaian akademik. Di mata publik, ini adalah standar ganda, gagal dalam kebijakan populis, tetapi sukses memanfaatkan jalur elit. Isu integritas berpindah dari kampus ke korporasi dan hukum. Dugaan penyalahgunaan wewenang izin usaha pertambangan, IUP. Akar masalah ini terletak pada peran Bahlil sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi saat ia menjabat Menteri Investasi. Satgas ini memiliki otoritas mencabut dan menerbitkan IUP dan hak guna usaha. Investigasi serius oleh majalah Tempo menindaklanjuti dugaan adanya jual-beli izin tambang di bawah kewenangan Bahlil. Masalah ini langsung menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengkonfirmasi bahwa KPK akan mengkaji pencabutan dan penerbitan IUP HGU tersebut
untuk menindaklanjuti pemberitaan investigasi Tempo. KPK mencatat perlunya menelaah potensi tumpang tindih mekanisme kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dalam proses ini. Krisis kepercayaan institusional ini diperburuk oleh reaksi Bahlil terhadap pers. Meskipun staf khusus Menteri Bahlil menyatakan penyesalannya terhadap laporan investigasi Tempo, langkah yang lebih merusak adalah tindakan melaporkan narasumber Tempo ke polisi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai tindakan ini mengancam kemerdekaan pers dan upaya membungkam kritik berbasis data. Hal ini secara efektif memberikan validasi pada kecurigaan publik. Pilar ketiga yang mengintensifkan kebencian adalah gaya komunikasi dan framing politik Bahlil sendiri. Gaya ini sering disebut sebagai Bahlilian style. Paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Gaya komunikasi yang dikenal sebagai low context ini, yang menurut Partai Golkar merupakan cerminan keterbukaan dan kejujuran, cenderung belak-belakan dan provokatif, menjadikannya target utama bagi lawan politik. Misalnya Bahlil pernah secara terbuka mewanti-wanti PDIP mengenai potensi memudarnya masa kejayaan partai. Tidak ada partai yang 10 tahun berkuasa penuh pasca reformasi, mana ada? Nggak ada. Setelah reformasi, Gus Dur, habis Gus Dur Ibu Mega, habis Ibu Mega Demokrat. Padahal waktu itu partai pemenang Golkar, habis itu partai pemenang PDIP, habis itu partai pemenang Demokrat. Demokrat bertahan hanya 10 tahun, ganti lagi. Kalau di zaman Orde Baru itu sampai 30 tahun, 30 tahun. Golkar berkuasa. Ia juga menyinggung pihak yang kalah dalam Pilpres, meminta mereka tidak menyalahkan institusi lain, bahkan ketika berpidato di hadapan elit PDIP. Sudah ada contoh, jadi kalau baru kalah sekali, jangan menyalahkan institusi lain dong. Pernyataan provokatif ini secara langsung menciptakan siklus konflik politik yang diintensifkan di media sosial. Kritiknya bukan hanya dinilai dari kinerja, tetapi cepat bermetamorfosis menjadi serangan politik yang dipersonalisasi. Namun di tengah hiruk-pikuk pertarungan politik yang ia ciptakan sendiri, sikap Bahlil dalam respons kritik menunjukkan kontradiksi yang signifikan. Di satu sisi, ia menunjukkan sikap memaafkan terhadap kritik yang dianggap ringan. Ia juga menegaskan bahwa yang berhak menilai kinerjanya hanyalah presiden, bukan netizen, menunjukkan penolakan terhadap akuntabilitas publik digital. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa menghilangkan kebencian itu, tetapi apakah ia mampu membangun kembali legitimasi melalui transparansi penuh, khususnya terkait telaahan KPK, dan meredam gaya komunikasi yang terbukti lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kita kembali pada pertanyaan awal. Mengapa Bahlil dibenci? Jawabannya terletak pada kontradiksi antara retorika rakyat dengan praktik kekuasaan.